dalam tajuk panggilan subtema, dan masih di bawah tema pernyataan Allah. Saya membawa kita membaca di dalam Markus pasal 1 ayat 14 hingga ayat 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Anak lagi ringan di sini badanku, banak ko higap iginawku ada biano tu natahakan ke tema subtema panggilan. Sangat bersyukur karena diberikan tajuk pada hari ini. Subtema dia adalah panggilan. Saya pelayan sendiri. Saya pernah mengundang bersama. Saya pernah mengundang. Saya pernah jadi nelayan. Saya pernah coba. Kami ada sungai, di kampung kami ada sungai, namanya Sungai Sugut. Salah satu sungai yang terpanjang di Sabah. Jadi saya punya ada saudara Pacik mungkin itu sedang dia tebarkan jala. Jadi saya coba-coba, ini mau ke darat. Sekali saya kasih tebar jala, bukan dia tidak terbentang luas di air, saya yang hampir terjala. Kalau lilit sih doh, kepada kamu tidak pandai. Nah, piano, ang anak pinaringan, ini toko milelo. Patulukan mengenai panggilan melalui di teks Markus 1 14 hingga 20. Kita lihat siapa yang ada di dalam cerita ini. Siapa yang ada di dalam cerita ini? Pertama, Yesus. Kalau kita baca dari ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Nah, tangkapnya Yohanes, pemuda yang dibandang Yesus. Siapa itu Yohanes? Yohanes Pembaptis. Dia kena tangkap oleh Herodes sebab Yohanes begitu berani menegur raja, sebab itu raja merebut istri saudaranya, namanya Filipus. Sudah ada bini, banyak juga bini di raja. Sudah ada gundik-gundik juga. Tapi bila dia nampak dia punya istri si Filipus lebih cantik mungkin, menawan, dia ragu. Nah, itu sebab Yohanes tegur. Yohanes seorang utusan Tuhan, boleh dikatakan nabi, dia seorang nabi. Dia berani tegur raja. Saya kemudian menegur raja. Minsan kasi ko kaya si Jigol amoy kemudian kemudian ko. Ang si Jigol po naman ko sandakan para pengumuman. So saya dapatkan kamu pelajar meniguk, memang akan katakan tindakan. Baru terbuka ada yang nakal. Kalau Ciko yang merokok cuma nakal.
nangis hidup. Nah, kita teruskan pembacaan hari ini. Sesudah Yohanes ditangkap, baru Yesus muncul secara terang-terangan. Walaupun sebelumnya memang dia sudah muncul, dia sudah melakukan banyak keajaiban sebenarnya. Banyak yang sudah Yesus buat, seperti mukjizat di Kana. Tapi Yesus belum secara meluas pergi memberitakan Injil, karena Yohanes, ketika itu Yohaneslah yang menunjuk. Tetapi setelah Yohanes ditangkap, nah mulailah Yesus pergi memberitakan Injil. Dia pergi di Galilea, dan apa yang dia katakan, waktunya telah genap. Telah genap. Maksudnya telah genap, ada sesuatu proses yang lama. Ada satu perjalanan kan yang lama. Genap sudah, siap sudah, sampai sudah masa. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Dulu kerajaan Allah, masa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kerajaan Allah itu jauh. Kenapa? Bila Adam dan Hawa berdosa, mereka dihalau dari Taman Eden. Tapi apa yang Yesus bawa kali ini adalah sesuatu berita yang baru. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Itu yang Yesus beritakan. Dulu manusia jauh dari Tuhan, sesat karena dosa. Tapi sekarang sudah sampai waktunya Tuhan datang. Tuhan menyatakan dirinya untuk mau memulihkan hubungannya dengan manusia. Nah, siapa lagi yang ada di dalam cerita ini? Selain daripada Yesus, ada juga Petrus, yang disebut Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, serta ayah mereka, ayah Yakobus dan Yohanes, Zebedeus, dan orang-orang upahan. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang nelayan, penangkap ikan, penjala ikan. Dan mungkin mereka ini adalah orang-orang yang mungkin tidak terlalu kaya, tetapi bukan juga miskin. Kalau kita baca di dalam ayat 20, Yakobus dan Yohanes meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahan. Ada orang upahan, orang gaji. Ong iya kono mai ambil ke penggaji ketudun. Iya kono. Tidak sampai saya kasih upah orang. Maksudnya saya tidak mampu. Tapi Yakobus dan Zebedeus adalah nelayan yang mampu kasih gaji orang. Maksudnya bolehlah kan, kayalah kan. Ada bisnis ikan. Kalau zaman sekarang kita tahu bahwa ada orang bisnis bukan hanya sekadar perahu-perahu kecil, yang kapal besar, dan memang lumayan orang punya penghasilan. Nah, Yakobus dan Yohanes bersama dengan ayah mereka serta orang-orang gaji, orang upahan menangkap ikan. Simon dan Andreas, adik-beradik, tidak disebut ada orang upahan, tapi saya percaya mereka juga ada bisnis yang baik di dalam penjualan ikan, jual hasil ikan. Saya percaya mereka bukan hanya makan sendiri, tapi mereka juga jual. Itulah penghasilan utama mereka. Nah, kalau kita membandingkan di toko Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalau kita bandingkan cerita ini, tadi kita baca di Injil Markus. Kalau kita baca di Injil Lukas, rupa-rupanya sebelum Yesus memanggil mereka, sebelum kinalin Tuhan Yesus apa tuh meniti dan menjadi pengikut Yesus, ada satu peristiwa yang terjadi. Kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Apa peristiwa yang terjadi? Sebelum Yesus katakan, mari kamu akan menjadikan penjala manusia, ada satu peristiwa yang
telah terjadi. Peristiwa itu adalah si Petrus, si Simon Petrus, si Andreas, si Yakobus, si Yohanes, si Zebedeus, serta orang-orang gaji orang semalaman sudah menangkap ikan, tapi tidak ada hasil. 1 ekor pun tiada. Jadi ketika waktu pagi Yesus datang, mungkin sekitar 9-10 begitu. Yesus datang dan dia tanya si Petrus, Simon Petrus, bolehkah saya naik perahu kau? Jadi Simon bilang boleh. Jadi Yesus mengajar, sedang ramai orang ada di tempat itu, di pantai itu. Jadi apa yang berlaku ketika Yesus mungkin sudah serasa, dia sadar ada message lain yang harus dia sampaikan, dia berhenti mengajar dan dia katakan, dia suruh si Simon Petrus dan murid-murid lain untuk pergi ke tempat yang dalam. Pergilah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Apa si Simon Petrus cakap? Guru, sepanjang hari sudah Pak, sepanjang malam sudah kami menjala ikan tapi tiada. Mungkin dia tidak kasih terus saja, sebab dia segan. Mungkin di dalam hati si Petrus, apalah ini anak tukang kayu ajar-ajar ini. Sebab Yesus disebut anak tukang kayu. Sebab Yusuf adalah tukang kayu. Jadi apalah anak tukang kayu ini ajar-ajar ini. Panas begini matahari dia suruh lagi jala ikan. Sedangkan dari semalam tidak ikan. Tapi karena segan, si Petrus dan murid-murid yang lain, kawan-kawan yang lain tetap pergi ke laut yang lebih dalam dan dorang tebarkan jala. Apa yang terjadi? Banyak ikan yang dorang tangkap. Suatu mukjizat. Mungkin Simon Petrus tidak pernah melihat kejadian seperti itu. Dan dikatakan di dalam Lukas ini dorang punya jala hampir koyak, terlampau penuh. Nah, dari situlah peristiwa akhirnya si Petrus menyadari bahwa Yesus bukan orang biasa. Di situ dia menyadari ada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang maha suci, sehingga si Petrus merasa dia orang berdosa. Tinggalkan aku Tuhan karena aku orang berdosa. Dia sadar bahwa dia orang berdosa. Tapi apa yang terjadi? Yesus cakap, Yesus cakap kepada mereka, mulai hari ini jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dulu ikan, sekarang kau menjala manusia, kau tangkap manusia. Itu Yesus katakan. Apa yang berlaku? Mereka dipanggil oleh Yesus untuk menjadi penjala manusia. Bagaimana mereka dipanggil? Mari kita lihat bagaimana mereka dipanggil. Yesus memanggil 4 orang ini ketika mereka sedang dalam masalah, tidak untung, rugi. Mereka sedang berdepan dengan masalah kerugian. Ada orang yang buka bisnis lepas rugi. Nah, beginilah dia orang rugi. Tapi ketika di dalam keadaan rugi, Yesus hadir di sana, di tengah-tengah mereka dan melakukan mukjizat. Sehingga peristiwa itu membuat hati mereka terbuka untuk menerima Yesus. Jadi, saudara-saudari, kalau kita ada masalah, kalau kita merasa rugi, tanya Tuhan, apa Tuhan mau? Kalau kita sedang bergumul dalam masalah, sebenarnya apa? Mungkinkah ada message Tuhan yang Tuhan mau kita dengar? Ada suara Tuhan di situ, ada kehendak Tuhan di situ. Macam di orang yang ini kumpulan nelayan ini rugi, tapi rupa-rupanya di dalam peristiwa ini ada message Tuhan, ada panggilan Tuhan yang harus timbul, yang harus keluar melalui kesulitan mereka. Tidak akan ada mukjizat ikan yang banyak kalau mereka tidak mengalami kerugian. Kan? Kalau orang tangkap ikan dari malam lebih banyak sudah, orang tidak akan melihat mukjizat Tuhan itu. Saya mau cerita sedikit saja.
Minggu yang lalu, kalau saya tidak silap itu hari 2 minggu lalu. Ini kami punya semandak tidur di bilik sebelah. Sekitar jam 1.40 begitu, orang lari masuk di bilik kami. Jadi sampai di sana nangis-nangis nih orang, terutama yang kecil, yang si Sarah itu. Dia bilang, mari kami kena gigit lipan. Jadi ini yang anak saya yang satu ini, dia di sini cari telunjuk saja. Sini, telunjuk aja ya. Nah. Sedangkan pagi dia itu, dia harus pergi sekolah karena pentaksiran tahun 6. Ini adik, kamu tahu di mana? Ini ditempuk, satu ditempuk, sini, satu di kepala, sini dekat telinga. Jadi, ayah, kami cepat-cepatlah gosok apa saja gosok yang ada di rumah dan bagi makan panadol. Sebab itu mungkin karena itu bisa itu lipan, terus naik dan orang mulai panas badan, cepat. Jadi saya bilang mari kita pergi ke hospital, kecemasan. Sampai di kecemasan, ya karena bagi obat, karena cek oksigen terus. Rupa-rupanya ada pelakis alahan ini kan, kalau yang karena sangat macam karena digigit macam lipan kah, yang serangga-serangga yang ada di saya ini, ada yang pandai sampai alahan kan, bongkar badan sampai sesak nafas. Jadi puji Tuhan keadaan oksigen mereka tetap baik, tidak ada masalah. Karena bagi panadol juga balik dan kena bagi 4 alahan. Dan kami balik rumah, sampai di rumah. Sementara dia kesakitan itu, terutama si Sarah, dia bilang, kenapa Tuhan izinkan nih? Tuhan kenapa Mami, kenapa Tuhan tidak tolong ini? Kenapa Tuhan tidak tolongin ya? Kenapa Tuhan kasih izin itu lipan gigit kami? Dia bilang. Saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak tahu kenapa Tuhan izinkan. Tapi satu hal yang kita tahu, yang Mami cakap, Tuhan Yesus baik. Saya tidak tahu kenapa dia izinkan, tapi saya tahu Tuhan Yesus baik. Percaya Tuhan. Kau sembuh juga ini. Jadi kami balik ke rumah. Yang kakak ini oke, sudah. Tapi yang adik, sebab dia tidur dengan kami sudah menangis. Mungkin karena hebat sikit gigitan tulipan di kepala, ditepuk dan kepala, bergegar di punya mulut. Gini, Mami kenapa ini sakit sangat? Kenapa sampai sakit betul ini? Saya ingat peristiwa saya kena gigit lipan waktu saya tingkatan 4 di sekolah di Sandakan. Waktu saya tidur, saya kena sangat sini, kena gigit sini, sakit bukan alang-alang. Mungkin 2 hari kah, lenguh sebelah tangan. Jadi saya waktu itu saya terbayang gimana kesakitan anak kami si Sarah. 2 Pak di kepala, 1 di tombok, 1 dekat telinga, kepala. Macam mana dia merasa ini? Macam mana dia alami ini? Jadi saya bilang ke Sarah, saya tidak tahu apa Tuhan izinkan. Mari kita berdoa. Percaya Tuhan Yesus baik. Jadi kami berdoa. Dia baring, saya duduk. Dia menyandar di kaki saya. Jadi dalam hati saya berdoa begini, Tuhan, saya tidak tahu kenapa Kau izinkan. Tapi satu benda yang saya tahu, segala sesuatu Allah turut bekerja. Roma 8:28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang dipanggil, yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya doa gini, Tuhan, biarlah perkara ada gigit lipan ini, hal ini membuat iman anak-anak kami bertumbuh. Itu saya doa, bertumbuh, dan mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami bahwa Tuhan mendengar doa. Belum saya habis berdoa, si Sarah tidur. Dalam keadaan dia sudah bergegar dan menangis, dia tidur. Terus dia tidur. Hai, tidur sudah. Sampai pagi tidak sudah kesakitan. Keesokannya tidak sudah kesakitan. Sakit tak? Tidak sudah. Jadi esoknya, karena di masa berdoa teringat itu cerita Rasul Paulus yang gigit ular. Tapi tidak apa-apa dia. Satu ular yang gigit, yang memang yang berbisa, yang boleh mematikan. Tapi si Paulus tidak mati. Karena kenapa? Tuhan mau kasih tengok orang-orang di Pulau Malta waktu itu ada Tuhan
disembah oleh Paulus, sehingga akhirnya si Paulus menginjil orang-orang di situ, termasuk Gabelor di Pulau Malta. Nah, itu terlintas di pikiran saya. Keesokan paginya kami bercerita dengan si Sarah, "Mami, siapa sudah saya tidak sudah sakit." Jadi akhirnya dia bilang, "Mami, boleh saya tinggal handphone? Mau pergi sekolah, kalau boy sudah orang tidur, dia sedang pergi sekolah, kau pentaksiran. Boleh, tapi kau tinggal superbook dulu." Jadi secara random, sembarangan saja dia type superbook, yang cerita-cerita Alkitab. Dan ketika dia melihat superbook, entah bagaimana yang keluar adalah cerita Rasul Paulus digigit ular, benda yang sama yang saya pikirkan waktu subuh. Dia bilang, "Mami, macam kami si kakak." Dia bilang. Saya bilang, "Sarah, kau tahu sekarang kenapa kamu diizinkan?" Kau tanya saya semalam, sekarang saya mau jawab. Tuhan izinkan kamu digigit lipat sebab Tuhan mau kamu mengalami kuasa Tuhan yang dapat menyembuhkan kau secara mukjizat. Kau tahu kalau digigit lipat bukan 1 hari sejak kesakitan, saya bilang, saya cakap begitu. "Mami dulu sampai 2 hari, 3 hari susah angkat tangan begini," saya bilang. "Tapi kamu sembuh sudah kan?" "Iya." Mukjizat Tuhan terjadi sama kau. Kau tidak akan mengalami apa arti kesembuhan, mukjizat kesembuhan kalau kau tidak digigit lipat. "Oh iyalah Mami, kenapa juga bahas sampai 2? Cukuplah 1, itu." Sempat lagi dia cakap, 1 pun saya boleh alami juga itu. Nah, itu tidak habis-habis dari itu pertanyaan. Tapi saya bilang saya tidak tahu, tapi itu cara Tuhan. Saya berdoa supaya iman kau bertumbuh di dalam hal ini. Nah, hari ini kita juga belajar tentang kerugian orang itu 4, itu kumpulan-kumpulan nelayan itu, terutama yang 4 orang yang akhirnya menjadi pengikut Yesus. Mereka rugi sepanjang malam, tetapi keesokan paginya mereka bertemu dengan Yesus. Yesus melakukan mukjizat sehingga mereka memperoleh banyak ikan. Dan selepas itu, bukan ikan itulah yang membuat mereka gembira, tidak. Bukan ikan itulah bukan banyaknya ikan yang membuat mereka gembira. Bukan banyaknya berkat ikan yang membuat mereka bersukacita. Apa yang membuat mereka bersukacita adalah betapa mereka telah melihat Tuhan. Saudara, apa berkat yang Tuhan beri sama kita? Bukan karena kita bersyukur, bukan karena hebatnya Tuhan memberkati kita, tetapi karena kita melihat Tuhan. Kita mengalami Tuhan. Jadi di dalam keadaan seperti itulah, di dalam keadaan kecewa, di dalam keadaan banyak masalah, Tuhan memanggil ini murid-murid. Mungkin kita juga ada cerita begitu. Di mana mereka? Di mana Tuhan menemukan mereka? Di tempat mereka bekerja. Di mana mereka berada, di situ Tuhan cari. Tuhan cari mereka di sana. Dan kenapa mereka dipanggil untuk mencari manusia akhirnya? Kenapa? Sebab Injil Kerajaan Surga harus diberitakan. Berita baik tentang pengampunan daripada Tuhan harus diberitakan. Berita baik pernyataan Allah bahwa kerajaan Allah sudah dekat itu harus diberitahu kepada semua orang. Dulu manusia sesat, sekarang manusia ada jalan untuk kembali kepada Allah, kembali kepada Tuhan, diperdamaikan, diampuni, sehingga mereka mendapat keselamatan. Sehingga di dalam Yohanes 3:16 katakan, barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berita baik yang harus diberitakan. Harus diberitakan kepada semua orang. Jadi, saudara-saudari, Tuhan juga memanggil kita. Kita dilayani oleh Tuhan untuk melayani. Kita diampuni untuk mengampuni juga. Kita dibebaskan dari dosa karena kita juga akan menjadi agent yang Tuhan angkat untuk menjadi agent pembebasan kepada orang lain, yang membawa berita pembebasan daripada surga. Nah, saudara-saudari, kembali kepada kita. Siapa kita?
Kalau ada orang Petrus itu nelayan. Siapa kita? Siapa kamu? Siapa saya pada saat seperti ini? Kamu pelajar. Mungkin juga kamu guru. Mungkin juga kamu suri rumah. Mungkin juga polis. Tidak tahu apa siapa kamu. Sebagai bapak, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak. Siapa kita pada saat ini? Apa latar belakang kita? Apa mungkin trauma kita? Apa mungkin masa lalu atau dosa kita di masa lalu? Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, siapapun kita, Tuhan memanggil kita. Tuhan panggil siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun kerja kita. Tuhan memanggil kita. Tuhan mengasihi. Kita dipanggil yang pertama untuk diselamatkan, dan yang kedua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, tidak lagi jauh, sudah ada di antara kita. Tinggal kita terima, percaya, terima, bertobat, dan sungguh-sungguh berjalan bersama Yesus. Itu yang kita telah terima. Kita sudah menerima pengampunan, dan kita diberi Roh Kudus. Kita diberi Roh Tuhan. Kita bukan sekadar mendapat berita keselamatan dari Tuhan, tetapi Roh Tuhan masuk di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita, di dalam jiwa, di dalam roh yang masuk. Jadi Efesus pasal 3 ayat 16 hingga 19, kalau kita baca satu-satu, Roh Kudus itu berdiam dan memenuhi kehidupan kita. Dia tinggal di dalam diri kita. Dia bukan Tuhan yang kita perlu panggil kuat-kuat, tidak. Dia ada di dalam diri kita. Dia ada di dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 20, Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita mungkin berpikir kita tidak apa-apa. Siapa Allah kita ini? Saya untuk kanite. Tapi saudara, firman Tuhan katakan, Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saya berpikir lah. Saya tidak pernah pikir kami orang muda. Saya tidak pernah pikir pun akhirnya saya melayani di gereja PCS. Tidak pernah. Saya hanya berdoa waktu saya umur 5 tahun. Sebab umur 5 hingga 6 tahun saya berdoa sama Tuhan begini. Bila saya besar, saya mau jadi pastor. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau khotbah, saya mau menginjil. Itu cita-cita waktu kecil. Mana saya tahu yang Tuhan akan membawa saya sejauh ini. Bukan di SMB. Di sini. Itu doa saya waktu kecil. Limited. Terbatas. Nah, Tuhan dapat melakukan jauh lebih besar. Mungkin kita pikir siapa saya? Mungkin kita dari keluarga yang porak-poranda, ataupun dari keluarga yang hancur. Tapi siapa kita untuk mengadili Tuhan? Siapa kita untuk menentukan apa yang Tuhan boleh lakukan di dalam hidup kita dan yang tidak boleh dia lakukan? Dia Tuhan. Dia dapat melakukan apapun yang dia mau lakukan di dalam hidup kita. Jauh daripada yang kita berpikir. Kita juga mungkin berpikir saya banyak dosa, saya tidak layak. Tahu kan? Jadi ini 4 orang nelayan ini, mereka bukan macam itu Rasul Paulus. Mereka tidak terpelajar. Sebab orang ini orang Israel ini macam juga sekarang ada sekolah Alkitab. Mereka bukan sekolah Alkitab. Tapi akhirnya kumpulan inilah yang dipakai Tuhan untuk menginjil, untuk menyebar luaskan pemberitaan Injil. Kita mungkin merasa tidak layak. Tapi siapa kita yang mengatakan tidak layak? Karena Tuhan yang berdiam di dalam diri kita itu adalah Tuhan Allah yang perkasa. Siapa kita bilang saya tidak apa-apa? Iya betul kita tidak apa-apa. Tapi bersama Tuhan
kita dapat melakukan apapun perkara bila Tuhan beserta dengan kita, sesuai dengan panggilan Tuhan. Perkara-perkara yang Tuhan mau kita lakukan. Di mana kita berada sekarang? Apa posisi kita? Apa situasi yang kita hadapi? Siapa sangka hanya nelayan Tuhan boleh pakai untuk menginjil. Siapa sangka kehidupan kita ini, mungkin kita nilai diri kita, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Siapa sangka melalui hidup kita boleh melakukan pemberitaan Injil. Saya tidak ingat saya pernah cerita di sini, tidak. Tapi saya mau cerita. Ada seorang nenek. Ini nenek tua. Dia nenek. Dia tidak pandai membaca. Udahlah rabun, udah pandai lagi membaca. Tapi dia ada Alkitab. Suatu ketika dia berpikir, macam mana supaya saya boleh baca Alkitab? Jadi Tuhan memberikan dia hikmat, satu akal. Ada satu ide yang muncul di pikiran dia. Jadi setiap kali habis sekolah, dia pergi di satu simpang dekat dengan sekolah. Budak-budak kan keluar mungkin tengah hari begitu, siap sudah sekolah. Jadi dia menunggu sana di simpang itu, di simpang sekolah. Jadi bila dia nampak ada anak-anak sudah keluar dari sekolah, dia teriak berseru, "Anak-anak, bolehkah ada sesiapa yang membaca buku ini untuk saya? Tolong baca." Yang lain ketawa, yang lain bilang mungkin ibu apa nenek gila ini berlarian. Tapi ada satu budak nakal betul, suka mengacau. Apa nenek dia rasa ingin tahu. Apa dia teriak-teriak ini? Dia dekat. Anak-anak, nak, nenek minta tolong, boleh kau baca di buku? Jadi ini anak karena orang bilang kalau ini yang betul-betul mubail, dia punya rasa ingin tahu pun luar biasa. Jadi diambil itu buku. Apa ini nek? Kau tolong baca mana-mana ayat, mana-mana bahagian kau baca saja, saya mau dengar. Jadi itu anak sembarang membaca Alkitab. Itu ini bawa Alkitab. Itu sembarang baca. Jadi setelah selesai mereka pulang. Jadi hari berikutnya begitu lagi. Hari-hari begitu. Itu anak lama-lama banyak sudah yang dia baca Alkitab. Firman Tuhan yang dia baca. Lama-lama apa yang terjadi? Anak itu mulai firman Tuhan mulai menguasai pikiran dan hati dia. Dia menerima Tuhan tanpa dia sadar, roh Tuhan bekerja di dalam diri dia. Sehingga akhirnya anak itu bertobat, dia menerima Yesus dan memberi diri untuk melayani Tuhan, menjadi seorang pelayan Tuhan. Siapa sangka begini saja. Apa posisi kita sekarang? Apa keadaan kita sekarang? Mari perhatikan. Kita harus kita semua dipanggil, bukan hanya untuk menerima keselamatan, tetapi juga untuk memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Bukan semestinya berdiri di mimbar pokokbah, ataupun bukan semestinya harus di depan, tidak. Dimanapun Tuhan letakkan kita, itu adalah tempat di mana kita harus memberitakan Injil, di mana kita harus melayani, di dalam keluarga pun, di tengah-tengah masyarakat, di mana kita berada. Jadilah saksi Kristus. Perlihatkanlah Kristus yang ada di dalam hidup kita. Asal orang nampak ada sesuatu yang berbeda dengan dia ini. Walaupun dia ada masalah, walaupun dia sakit, walaupun banyak masalah dia, tapi ada sesuatu yang berbeda dengan dia. Kenapa? Bukan karena dia hebat, tapi karena ada roh Tuhan yang memancar keluar melalui kesaksian kehidupannya. Kita dipanggil dimanapun Tuhan letakkan kita. Kita dipanggil Tuhan. Kita dipanggil karena apa? Kerajaan Allah harus diberitakan. Saya berpikir begini,
Waktu saya kecil, saya berpikir begini, ramainya orang yang tidak kenal Tuhan, ramainya orang yang tidak percaya Tuhan. Cuman mereka, jadi karena masih kecil, saya coba-coba, saya ambil itu lilin, karena waktu itu masih banyak lilin. Saya coba kasih, itu lilin, saya coba kasih cucu sepunya tangan di api, sakit. Baru begini, cuman hal itu selama-lama lagi itu di mana keadaan nanti, tiba-tiba saya risau. Jadi muncul dalam hati saya harus beritahu orang, ada jalan sudah diselamatkan. Saya harus beritahu orang supaya mereka tidak masuk neraka. Bagaimana dengan kita? Mari kita jangan mementingkan diri. Mari kita mulai berpikir apa yang saya boleh lakukan untuk memberitakan Injil. Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana keluarga kita? Bagaimana mereka sekarang ini? Apakah mereka sudah menerima Tuhan sungguh-sungguh atau tidak? Bagaimana pula dengan kita? Apakah kita mengawali Tuhan atau kita jalan sendiri-sendiri? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, atas pimpinanmu dan penjagaanmu. Firman Tuhan yang disampaikan sangat sederhana, tapi kami berdoa supaya benih firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga kami menjadi orang-orang yang layak dipanggil mengikut Kristus. Karena bukan hanya kami menerima keselamatan dari Tuhan, tetapi kami juga ada tugas, ada panggilan untuk memberitakan Injil kepada orang yang ada di sekitar kami. Pimpin kami agar kami selalu ingat bahwa kami adalah saksi Kristus yang harus memberitakan Injil melalui kesaksian hidup kami, melalui kata-kata yang keluar dari mulut kami, melalui setiap tindakan kami. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini sangat sederhana, tetapi kuasa Roh Tuhan sungguh luar biasa bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.